Kembali lagi di channel Cerita Mistis. Kali ini saya akan membagikan kisah horor berikutnya. Berikut ceritanya. Seram. Jejak darah di kosan Putri. Kamar kosan yang Paula huni menyimpan jejak darah yang tak terduga. Suara jeritan di tengah malam itu menjadi tanda bagi Paula untuk segera pindah. Kala itu tahun 2006, ketika hiburan mayoritas anak kosan masih berupa radio. Hanya segelintir yang memiliki televisi di kamarnya. Sudah begitu masih memakai antena dalam yang harus digoyang untuk mendapatkan gambar. Kosan khusus mahasiswi yang Paula tempati berada di salah satu gang buntu sebuah komplek perumahan besar di Jogja. Sederet rumah yang berjajar satu sisi dengan bangunan kosan tersebut juga dialihfungsikan sebagai kos mahasiswa oleh pemiliknya. Kebetulan properti di sebelah kos Paula dimiliki oleh ketua RT setempat. Sementara itu, di sisi belakang bangunan adalah pemakaman warga. Pertama datang, satu-satunya kamar yang tersisa berada di ujung lorong lantai 2. Sangat sempit, tapi sirkulasi udaranya baik. Harga sewanya Rp250.000, sudah termasuk listrik dan air. Kamar mandinya komunal, tetapi ada istri penjaga kosan yang selalu membersihkan setidaknya seminggu sekali. Bukan pilihan buruk, apalagi itu kali pertama pengalaman mencari kos di kota rantau. Jadilah Paula memutuskan untuk tinggal di situ. Lebih-lebih kamar ujung mempunyai keunggulan bebas dari lalu lalang orang. Paula bertanya kepada penjaga kosan mengenai siapa tetangga sebelah kamar. Dia hanya mengatakan bahwa penyewanya jarang di kos karena rumahnya berada di Magelang. Sontak dia lebih sering pulang kampung ketimbang di kamar. Tidak ada yang aneh selama hampir 1 tahun tinggal di sana. Semuanya berjalan seperti kehidupan anak kosan pada umumnya. Sesekali Paula melihat tetangga kamar datang. Dia ramah, tapi kami tidak dekat karena intensitas bertemu yang jarang. Bukan masalah sebab poin utama Paula memilih kos ini adalah gak ada jam malam dan harga sewa murah. Sempurna menurut hemat. Namun suatu ketika ada kejadian yang membuat Paula tidak berpikir 2 kali untuk segera mencari kosan lain
harum yang misterius. Masih teringat jelas kejadian sore itu. Padatnya kuliah membuat Paula baru pulang pukul 5 sore. Merasa bau badan tidak bersahabat, Paula memutuskan segera mandi agar bisa beristirahat lebih awal. Saat melewati lorong untuk mencapai kamar mandi, bersama di ujung lorong lainnya tercium bau yang sangat wangi. Bukan wangi bunga, tetapi lebih seperti harum dupa. Mungkin itu yang beragama Hindu sedang berdoa, pikir Paula. Berhubungan tubuh rasanya sangat lengket. Paula mandi cukup lama karena keramas sekaligus luluran. Setelah selesai mandi kira-kira menjelang maghrib, ketika keluar dari kamar mandi, tampak Ida tengah membereskan cucian bajunya. Basa-basi, Paula membuka obrolan dengan bertanya, apakah dia baru saja selesai beribadah, mengingat tadi ada wangi dupa yang kuduga berasal dari kamar bawah. Enggak, Mbak, saya baru pulang, jawab Ida, sopan memberi jemuran bajunya. Mendengar jawaban itu, Paula agak kaget, tapi enggak mau ambil pusing. Lagi pula, Paula bertanya sekedar menyapa sesama penghuni kosan saja. Ditambah lagi, badan rasanya sudah sangat capek sehingga ingin langsung rebahan. Sampai-sampai Paula ketiduran sampai melewatkan makan malam. Tak disangka, wangi misterius itulah awal terkuaknya rahasia kelam kosan ini. Suara lengkingan dari arah tangga. Entah karena kelelahan atau memang enggak sadarkan diri, Paula baru terbangun pukul 9 pagi hari berikutnya. Untungnya kuliah hari ini diadakan siang. Masa itu belum marak food delivery, sehingga mau tak mau Paula harus memasak mie instan di dapur bawah untuk sarapan. Paula lapar sekali lantaran semalam perut tidak diisi. Sesampai di dapur, terlihat Mbak Inah, istri penjaga kosan yang sepertinya hendak bersiap pergi. Mencoba bersikap sopan, Paula menegur Mbak Inah. Mau kemana, Mbak? Paula bertanya sambil meraih panci yang disediakan di dapur umum. Mau ke sebelah, Mbak. Bu RT nggak ada, terang Mbak Inah lalu berpamitan. Jelas maksud Mbak Inah dengan kata nggak ada adalah meninggal dunia. Anak-anak kosan tidak ada yang melayat. Mungkin karena tidak di komplek perumahan, kepedulian kami terlihat kurang bila dibandingkan dengan kos yang terletak di perkampungan.
Hari itu, semua penghuni kos sibuk dengan agenda masing-masing. Kabar meninggalnya Ibu RT menyebar ke seluruh telinga anak kosan. Namun, memang tidak ada satu orang pun yang membahasnya lebih lanjut. Semuanya tampak wajar. Justru yang tidak wajar adalah perilaku kami yang kurang empati. Bisa jadi kejadian mengerikan yang akan menimpa kami malam itu adalah salah satu teguran untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar. Malam itu, suasana kosan sunyi sekali. Mata Paula malah terbuka lebar. Waktu senggang itu saya manfaatkan untuk mencicil tugas kuliah yang dikumpul minggu depan. Seperti biasa, TV dibiarkan menyala begitu saja tanpa ditonton. Paula masih bisa mengingat acara yang ditayangkan, yaitu FTV di SCTV yang sudah pernah diputar pagi hari. Penunggu yang mulai mengganggu. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 12:30 malam. Kantuk tak juga datang. Malah Paula semakin fokus mengerjakan tugas. Ketika tengah asik mengetik, sayup-sayup terdengar suara lengkingan dari bawah, antara jeritan dan tawa. Fokus Paula saat itu adalah layar laptop. Berhubungan suara perempuan, Paula yakin itu adalah suara salah satu teman yang mungkin masih bercanda dengan teman kosan lainnya. Namun dugaan Paula ternyata salah. Semalam dengar pagi itu Hana menghampiri Paula saat tengah memasak air untuk membuat kopi di dapur bawah. Matanya memicing seolah mendelisik sesuatu. Paula mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Maksudmu teriakan? Dengar kalau itu, bungkas Paula. Ada gosip apa? Anak-anak bawah memang suka berkumpul di ruang televisi. Kadang obrolan mereka baru selesai menjelang larut malam. Paula yang kamarnya di pojokan atas agak malas ngumpul ke bawah kalau sudah nyaman di kamar. Anehnya, Hana tak kunjung juga membalas candaanku. Dia justru terlihat ragu-ragu menjawab. Kenapa, Han? Ada salah ngomong ya? Sorry, bercanda. Paula mencoba mencairkan suasana. Enggak. Cuma semalam itu bukan suara anak-anak. Yang ketawa kencang semalam itu, Mbak, yang di bawah tangga. Makanya kami di bawah langsung tidur bareng satu kamar. Emang anak atas gak takut? Hana balik bertanya. Sekedap hasrat Paula menikmati kopi langsung lenyap. Kamar kosan bekas aborsi. Paula paling tidak bisa menoleransi hal-hal gaib
di kosan. Terlebih sebelah kamar Paula sering kosong tanpa buang waktu. Hari itu juga Paula langsung mencari info kosan Putri ditemani salah seorang teman kampusnya. Untungnya langsung dapat, meski harganya 2 kali lipat dari kosnya yang sekarang. Setelah menemukan kosan yang baru, Paula langsung mencicil berkemas dan pindahan. Malamnya Paula numpang tidur di rumah teman. Hari kedua Paula berkemas. Kak Mira, kakak tingkat di kampus sekaligus penghuni salah satu kamar kos di bawah, datang ke kamar dan berbaik hati menawarkan diri membantu mengemasi barang-barang yang tersisa. Karena kamu pindah, saya cerita ya. Kak Mira mengalihkan obrolan ke topik lain ketika separuh barang Paula sudah masuk kardus. Sebenarnya mau ngomong dari dulu, cuma kakak nggak tega bilangnya. Kamarmu ini rasanya sempit kan? Lanjut Kak Mira dengan pertanyaan retoris. Jadi kamar ini sebenarnya hasil dibagi 2 dengan kamar sebelah. Aslinya luas, hanya sejak ada kasus aborsi di kamar kos ini, ruangannya direnovasi jadi 2 kamar. Kamarmu ini harusnya emang gak boleh ditempati siapa saja, soalnya ada anak kecil yang suka duduk di atas lemari pakaian. Syukur deh kalau kamu gak diganggu. Detik itu juga dada Paula menjadi sangat dingin. Kak Mira malah tersenyum. Begitulah akhir dari cerita ini. Sampai jumpa kembali di cerita mistis berikutnya. Serah.